dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kami berkat karunia rohani, sehingga kami dapat memahami rencana yang telah Engkau tetapkan bagi kami umat ini. Semuanya itu kami seperti melalui ibadah ini, dan kiranya Tuhan berkenan menerima kami umat-Mu yang datang menyembah Engkau pada saat ini. Satukanlah hati kami untuk mempersembahkan pujian yang besar di hadapan-Mu, karena Engkau telah menebus dosa kami melalui darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar semakin dimampukan melihat segala yang baik yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terimalah doa dan pujian kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Kristus, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus memanggil kita dengan lembut, bahkan yang sesat sekalipun Dia selalu memanggil dengan lembut. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 sampai 3. Yesus memanggil
Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kudus dan maha kuasa, kami datang di hadirat-Mu dalam keadaan hati untuk mengaku dosa-dosa serta memohon keampunan. Kami sering tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa. Kekudusan serta keadilan-Mu sering kami abaikan. Kasih karunia dan anugerah-Mu sering kami sia-siakan. Ya Tuhan Allah, kami juga mengaku ketika hati dan pikiran kami kuat tentang kehidupan ini, maka iman kami pun menjadi goyah dan mengambilkan oleh kekiamat. Hanyut terbawa arus dunia. Semuanya itu karena kami tidak setia berpegang pada firman-Mu dan tidak beriman. Kini kami sungguh menyadari keadaan kami dan memohon ampunan dosa. Ya Allah Bapa, kasihanlah kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Persekutuan kami masih sering tercela oleh perseteruan dengki dan hanya mementingkan diri sendiri. Betapa kami tidak menurut kehendak-Mu, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kami perlu sepenuhnya berperan sebagai garam dan terang dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami karena kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanlah kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kebenaran, oleh kasih karunia-Mu di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Engkau telah memilih serta memutuskan kami menjadi umat bagi-Mu. Namun kami sering melupakannya. Selaku gereja, kami telah Engkau utus menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia. Tetapi seringkali kami pun peduli terhadap panggilan dan suara-Mu. Ulang kali kami berdosa dalam pikiran dan perbuatan. Pekerjaan kami terkadang tidak mencerminkan dan menyatakan kebenaran-Mu. Kami terkadang menyia-nyiakan berkat-Mu sehingga tidak menjadi kemuliaan dalam nama-Mu. Kami juga tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam menyelesaikan ciptaan-Mu dan melestarikan lingkungan ini. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan kekurangan kami. Kasihanlah kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan kembali kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, untuk merespon pengampunan dosa kita, kita bernyanyi dari film jemaat nomor 27 ayat 1 sampai ayat 3. Demikianlah firman Allah yang menjadi nasihat kami ini, yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1. Sekali lagi 2 Korintus 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1 dengan berikut kata rohani dalam bagian tanah dunia. Namun karena kami memiliki iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kamu juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tahu hati, tetapi meskipun manusia rela, kami semakin merosot. Namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami
kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yaitu lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pasal 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan sesuatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Ikuti kau saja Tuhan jalan damai bagiku, aku selamat dan sentosa hanya oleh jalannya. Kita puji Tuhan dengan nyanyian dari Hidup Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai 3. Marilah kita mengerjakan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diberikan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke
ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat nyanyian yang bernyanyi dari Kidung Jemaat dari 387 ayat 1 sampai 3. Walau jemaat yang diisi dan Juni 2024, pimpinan majelis jemaat dan seluruh anggota majelis jemaat menyampaikan spontan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali dalam beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan untuk ibadah Minggu tanggal 16 Juni 2024, kebaktian 1 tempat Semedir di Kabupaten. Agenda sama sekali ujian 2 warga jemaat 2024.
Paul Saragam kebaktian 2 dengan bahasa Kalungan maksud yang seperti model kebaktian model B. Yang berikut pelayanan kepada pertemuan sektor pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2024 dimulai pukul 19. Satu-satu terdapat di rumah keluarga Jaya Raja Kota Barat melakukan ucapan jamin khotbah Sidua Amat agenda Sidua Produksi Naga ujian Sidua Pindo Bisa model kebaktian model A bahasa Indonesia. Sektor 2 bertempat di rumah keluarga Sidua Naga Temani Pololobo alamat Jalan Raya 2 Komplek Kawan Rumah Mas 2 Blok D10 khotbah Sidua Sudianto Rupa agenda calon Sidua Gunung Sitompul ujian calon Syarif Tersudah Sinata model kebaktian model A bahasa Indonesia. Sektor Tol bertempat di rumah keluarga Sidua Yusuf Australia alamat 3 dan 10 Gang Sabang khotbah Kementerian Pendidikan Berubah agenda Syama Sekali Seragi ujian Sidua Jefriko Seragi model kebaktian model A bahasa Indonesia. Sermon setiap Selasa mulai pukul 19 bertempat di Gedung Serbaguna PSSI setiap hari Kamis pukul 16.30 bertempat di Gedung Serbaguna. Latihan pelayan pada Minggu setiap hari Kamis dimulai pukul 19 bertempat di Gedung Gereja Manunggung City. Setiap hari Sabtu dimulai pukul 18.00 bertempat di Gedung Serbaguna KBS Pontianak. Yang berikut pemberitahuan baptisan kudus akan kita laksanakan pada hari Minggu 16 Juni 2024. Berikut keluarga yang sudah mendaftar tentang keluarga Jalan Damai Purus lagi, dan juga keluarga Leo yang Damai Purus Mata. Ketiga keluarga Mampu Purus lagi. Jika ada jalan yang ingin melakukan anaknya itu dalam baptisan kudus bisa menghubungi sekretaris jemaat. Yang berikut hari keluarga Jokowi Seragi Purus Naga terhadap pemberi di jemaat KBS Pontianak salah satu sesi kedua. Dan setelah setiap pilihan jemaat ke 3P jemaat Menteng Indah Dasar Menteng Indah Medan. Yang berikut Faktor PP untuk minggu depan akan mulai kita wartakan dalam bentuk slide dan datanya akan ditampilkan di layar fokus akan terlihat nanti bagi jemaat kita yang sudah membayar dan juga yang belum membayar untuk Faktor PP. Yang berikut tahun ini untuk memenuhi biaya kegiatan pelayanan di KBS Pontianak di luar persembahan negara, persembahan bulanan, BNU dan iuran diakonia dibuat dalam bentuk Faktor PP. Faktor PP per keluarga minimal sebesar Rp1.582.315 per tahun atau kita sebut dengan gerakan Rp4.500 per hari. Jika ada jemaat yang ingin membayarkan Faktor PP bisa melalui bendahara jemaat atau ketua sektor. Warta keuangan telah menerima kebutuhan dari keluarga calon sama seperti Sambul Seragi untuk benih 730.000 dan keluarga Inang juga masyarakat terlebih untuk bulan Mei dan Juni Rp500.000. Telah menerima persembahan bulanan dan keluarga Sidua dan Makmur Seragi berubah untuk bulan Juni Rp400.000 dari keluarga Sidua DJ Seragi Seragi bulan Juni Rp200.000 dari keluarga Melawan Sinaga Pustanggang untuk bulan Juni Rp500.000 dari keluarga Sidua Pustanggang untuk bulan Juni Rp300.000. Telah terima BU Bagal Minggu dan keluarga Sidua Bina Masyarakat Berusaha untuk seksi sekolah minggu dan seksi nama kosong masing-masing Rp100.000. Dan bagi keluarga Yogi Sarana Sinaga untuk Kementerian Pendidikan Berubah kami jemaat untuk seksi nama kosong masing-masing Rp200.000, untuk seksi bapak, untuk seksi inang, dan untuk seksi sekolah minggu masing-masing Rp100.000. Telah diterima BU bentuk pagar yang di depan oleh kita dari keluarga AMN. Dan berikut telah diterima Faktor PP tahun 2024 pertama dari keluarga calon sama Sambul Seragi Rp100.000 dari keluarga calon Syam khususnya Kebutuhan Rp500.000 dari keluarga yang Purba Seragi Rp480.500 dari keluarga Inang DJ Senjata Seragi Rp300.000 dari keluarga Sidua DJ Seragi Seragi Rp200.000 dari keluarga Asini Purba Seragi Rp500.000 dari keluarga Sidua dan Makmur Seragi
Dari keluarga si kedua Giliran Masyarakat Purwisa Rp50.000. Dari keluarga si kedua Indonesia Purlingga Rp100.000. Dari keluarga Jaya Raya Jaya Barat Rp200.000. Dari keluarga Bapak Purba Rp200.000. Dari keluarga JPB Sambota Barat Rp200.000. Dari keluarga si kedua Lalu Purba Rp100.000. Dari keluarga Biasa Nur Purba Rp60.000. Laporan keuangan jemaat saldo per 8 Juni 2024 sebanyak Rp337.437. Laporan keuangan jemaat akumulasi penerimaan sampai dengan 8 Juni 2024 sebanyak Rp40.030.500. Pengeluaran Rp23.545.000. Hingga saldo 8 Juni 2024 sebanyak Rp200.491.500. Saldo belanja renovasi serbaguna per 8 Juni 2024 Rp74.309.969. Jemaat dari Kabupaten Pontianak mengucapkan selamat tahun kepada yang berumur 8 Juni tahun yang lain kedua 2023 sekali-sekali. Yang ketiga, pernyataan karena yang tinggi. Demikian warta pada hari ini. Mari kita berdoa. Alhamdulillah Allah Ta'ala dalam surga, Tuhan kita bersyukur untuk kedatangan Tuhan dalam kehidupan Bapak yang baik, Bapak dan Tuhan mendengar kegiatan yang akan dilaksanakan Bapak dalam seminggu ke depan. Dimulai Tuhan sebuah majelis, pihak seksinya, latihan persiapan pelayan, orang perempuan sektor, para guru psikolog, dan juga Tuhan ke depan kepada kami menguji dan melihat Tuhan mendukung yang inklusif. Bila Tuhan yang berkarya dan Tuhan yang berkualitas untuk setiap proses persiapan yang sudah kami siapkan Tuhan. Bila kita juga bertanya tentang pelayanan Tuhan untuk terlibat di dalam Bapak, kami boleh memberikan dan memikirkan Tuhan untuk pelayanan Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, jemaat bila sebenarnya Bapak jemaat boleh berikan segala langkahnya tetap hadir mengikuti kegiatan yang sudah kami rencanakan dalam semua kedepan. Inilah doa Bapak yang kami rasakan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Timur Jemaat nomor 400 ayat 1 sampai 3. Tetap doaku inilah
Dia adalah Bapa kami yang berkata di dalam surga. Sungguh besar ya Tuhan, berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur segala hal yang boleh kami terima pada saat ini Tuhan. Ini semua ya Tuhan, karena Tuhan berhati dan Tuhan kepada kami umat-Mu yang belum bersatu Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih juga Tuhan, sampai saat ini Kau percaya kami memberi nafas kehidupan dan Kau berikan berkali pribadi lepas pribadi. Di pagi yang indah ini Tuhan, terlebih lagi Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah memuji kemuliaan nama Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan, kami berserahkan kepada kami ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah ibadat ini, boleh hinggap di tengah hati kami masing-masing Bapa. Sehingga ya Tuhan, apapun yang kami lakukan dalam ibadat ini hanya semata-mata kemuliaan nama Tuhan yang boleh kami sampaikan dalam pribadi kami dan pribadi Bapa. Bapa kami di surga, saat ini Tuhan kami memanjatkan kepada kami Bapa. Terlebihnya Bapa, agar kami layak dengan berkat anugerah ya Tuhan. Kiranya Engkau berampun dan hapus segala dosa-dosa kami, baik melalui perkataan, perbuatan, dengan Tuhan melalui hati dan pikiran dari Tuhan. Sehingga ya Tuhan, apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan, kiranya tidak terhalang karena dosa-dosa kami Bapa. Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami membawakan doa ini terlebih buat anak-anak kami Bapa di masa tumbuh kembang, di masa pendidikannya Bapa, di masa mencari pekerjaan Bapa. Kami serahkan itu semua Bapa. Kami yakin percaya Bapa, apapun yang menjadi cita-cita mereka, apapun yang menjadi harapan mereka, kami mengimani Bapa bahwa semuanya sesuai dengan kehendak Bapa. Kiranya Bapa, Bapa boleh izinkan untuk semuanya itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Itu juga Bapa, kami sebagai orang tua kepada anak kami Bapa, di dalam kelemahan fisik, tenaga dan pikiran kami serahkan segala sesuatunya kepada Bapa. Dan Engkau selalu menguasai dan pikiran kami. Kau boleh memiliki kami setiap detik di depan kami, di setiap cerita atau hidup kami. Pilih kami selalu Bapa. Kami menghormati dan percaya Bapa bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Terlebih juga Bapa, buat kerja ini Bapa. Segala rencana, segala program, baik itu dari persepsi Bapa, kami mau serahkan itu semua. Kiranya Bapa, apa yang menjadi harapan keinginan kita ini Bapa, kami yang boleh menyerahkan segalanya kepada tangan penasihat Bapa yang surga. Segala pergumulan di jemaat ini Bapa, baik dari segi kesejahteraan, dari segi kesehatan, apapun itu dari pergumulan Bapa, sehingga semuanya boleh menjadi bukan seperti kami mau serahkan itu ke tangan Bapa. Dan boleh hadir di setiap duka, suka, cita di dalam hidup kami, sehingga semuanya yang terjadi dalam hidup kami semuanya atas kehendak dan seizin Bapa. Bapa kami di surga, bangsa dan negara ini Bapa, kami yakin percaya Bapa, semuanya atas kehendak. Terpujilah Bapa di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, semoga juga kami menyerahkan
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bagi kita. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa sebut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, untuk menyambut firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya Vikar Yulia Damani dan sambut nyanyian dari Kidung Jemaat 149 ayat 1 sampai 3.
Firman Tuhan yang sampai pada kita saat ini untuk Minggu 9 Juli 2024 tertulis di dalam 1 Samuel 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Orang Israel mengendaki seorang raja. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Amin. Demikian penyampaian Tuhan. Shalom untuk kita semua. Oras. Bapak Ibu dan musuh yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi tentang seorang perempuan yang baru nikah. Biasanya kalau perempuan dan laki-laki yang baru nikah itu kita berkenalan saudara tidak mau menunjukkan sifat aslinya di hari-hari atau di pertama. Biasanya ditunjukkan dulu yang baik-baiknya, ditunjukkan dulu yang enak-enaknya, ditunjukkan dulu yang image-image terbaiknya, gitu ya. Bahkan sekalipun kalau sudah pacaran dalam waktu yang lama, bisa saja masih ada hal yang harus ditunjukkan. Nah, singkat cerita, ada perempuan yang baru nikah dengan seorang laki-laki, dan kemarin ceritanya dalam satu hari yang lalu, dojo, kan? Motor lah, melakukan adat semua dari pagi hingga malam, diselesaikan semua adat dan capek badan ini. Setelah mereka lelah, ternyata si laki-laki ini punya hadiah untuk sang istri. Maka dia mengajak untuk pergi ke sebuah rumah. Dia bilang, "Aku punya hadiah loh." "Apa hadiahnya?" "Rumah baru." Dan mereka diajak, istrinya diajak oleh suami ini untuk pergi ke rumah baru tadi, tapi dengan posisi dari tempat awal matanya ini ditutup dan tidak bisa melihat jalan, rute atau kondisi rumahnya seperti apa. Ya karena kasih surprise. Nah, jadi di perjalanan mereka sampai di rumah ini, kemudian si perempuan ini satu kata dia mau buang angin. Nah, di buang angin tidak mungkin dia tunjukkan buang angin ini di depan suami yang masih baru nikah ini, ya kan? Karena ini kan angin harus nikah gitu. Jadi dengan berbagai cara dia memikirkan, mengolah pikirannya apa yang harus dilakukan. Dia minta tolong ke suami ini, "Pak, berikanlah aku air, ada nggak air di rumah kita yang baru ini?" Setelah sampai itu matanya belum ditutup ya bapaknya, masih dalam keadaan tertutup, belum ada yang jadi diambil suaminya lah. Ketika suaminya sudah mengambil gelas di dapur, tatakan makan, terus gelas dan segalanya, disitulah perempuan
tidak mau tampil di depan, itu sifat negatif. Dia menyiksa dirinya sendiri dan tidak mau mengupgrade dirinya. Nah, tapi kalau malu yang bersifat positif, kalau dia merasa malu dan minggu depan dia usaha nih, biar apa? Biar dirinya itu nggak malu lagi atau nggak dipermalukan lagi, sehingga dia punya percaya diri yang besar dan dia punya usaha untuk menampilkan dirinya terbaik di banyak orang. Nah, ada dua sifat malu. Tapi Bapak Ibu dan Mama Musuh, gimana kalau yang dipermalukan ini soal umur, gitu kan? Mungkin yang terjadi sekarang ini body shaming. Tapi aku mau angkat umur shaming gitu. Ini betul banyak caranya, banyak betul ada. Pernah nggak Bapak Ibu dengar orang tua di sepeda gitu dipermalukan? Mungkin jarang, karena bagi orang Indonesia terkhusus umur itu kan range yang paling dihormati tuh. Itu tidak bisa dilawan, tidak bisa harus tunduk gitu. Karena orang tua punya banyak pengalaman, punya banyak ilmu dan nasihat-nasihat. Nah, itu yang dialami Samuel. Firman Tuhan saat ini tertulis dalam Samuel. Bapak ingat dalam Apostol, Samuel ini dipermalukan karena umurnya. Kalau di firman hari ini dimulai dari ayat 4. Kalau kita baca dari ayat 15 itu sudah dikatakan Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Jadi tak ada batas. Seumur hidupnya Samuel ini akan menjadi seorang nabi. Nah, kalau pada saat itu dikatakan nabi, berarti dialah rajanya, dialah nabinya yang mengurus bait suci, mengurus bahan pangan dan segala macam, dan mengurus bahan pemerintahan. Dia yang memegang keputusan pada saat itu. Nah, tapi justru orang Israel pada saat itu mempermalukan, bukan hanya lewat umur, tapi apa Bapak Ibu? Mempermalukan lewat anak-anaknya Samuel ini. Kalau kita baca di ayat 4, sebab berkumpullah semua tua-tua Israel. Bayangkan, orang-orang yang tua-tua Israel ini, orang yang berpengaruh Israel, mereka yang datang ke Samuel untuk mempermalukan dengan halus. Jadi bukan dengan demo, mempermalukan dengan halus. Terus dikatakan di ayat yang kelima, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Jadi sindiran halus ini. Kenapa? Apa yang terjadi dengan anak-anaknya Bapak Ibu? Yang terjadi pada anak-anaknya adalah anak-anak ini sudah dilatih sebagai nabi, sudah dididik sebagai nabi, sebagai orang yang percaya di bait suci, tapi malah korupsi. Nah ini orang tuanya baik, bapaknya si Samuel ini bekerja di bait suci dengan baik, melayani dengan sungguh, mulai dari kandungan loh, Hana sudah menyerahkan si Samuel ini. Bahkan sampai tua, si Samuel ini masih melayani dengan sungguh, karena seumur hidup tadi. Tapi justru anaknya mempermalukan bapaknya. Nah mungkin aku jadi teringat dengan nasihat orang tua aku ketika aku memutuskan sejak SMP untuk ngekos, gak mau tinggal dengan orang tua apa kata orang tua. Pulang bawa dengan Anda, itu bahasa sepenuhnya. Jangan permalukan Anda. Itu dalam artinya. Jangan permalukan itu dalam berbagai hal, dari tindakan, ucapan, cara berpikir, bahkan memutuskan masa depan sebagainya. Nah, itu juga yang terjadi pada Samuel. Samuel dipermalukan udah tua, kamu sudah cakap, udah tua, anak-anak juga tidak seperti diri ulang. Gantilah, kamu mau aja. Kami tidak suka lagi ada nabi dengan kami. Ini lagi permalukan orang Israel. Kami mau loh sama seperti bangsa-bangsa di tetangga kami punya raja enak. Ada rajanya, ada panglima-panglimanya, ada prajuritnya. Ini kami berbeda. Kami cuma punya satu nabi. Nabi pun kayak kamu tua. Nah, contohnya bahasa Medan gitu. Udah kamu tua, anak juga mantan pakai itu. Korupsi lagi. Siapa yang mau kami percaya? Maka dengan hati yang marah dan yang malu. Kalau saya seperti Samuel, maka saya malu. Dan Alkitab juga katakan, Bapak Ibu, di ayat yang ke-6, waktu mereka berkata seperti itu, perkataan itu mengesalkan Samuel. Bahasa Simalungunnya kesal itu soga. Kalau dalam bahasa aslinya Ibrani ada soga itu tingkat di bawah. Artinya kemarahan yang tidak bisa dideskripsikan lagi. Maka apa yang dilakukan Samuel ketika dia malu Bapak Ibu dan dia lakukan menurut dari ayat 6 adalah
keadaan sama. Tapi justru Samuel ketika berdoa, Tuhan harus jawab, dengarkanlah perkataan mereka. Ini letak dari kepercayaan Samuel yang selalu diuji. Kan pemikiran Tuhan dengan pemikiran manusia selalu bertabrakan. Kalau kita dipermalukan, disepelekan, kita harus kerja. Jangan kelihatan lagi kelemahanku, jangan lagi kelihatan kebodohanku di depan musuh, jangan lagi kelihatan di depan mereka yang mempermalukan. Kalau aku itu memang sedang lemah, jangan. Pokoknya di hari ke depan aku harus terlihat hebat, pintar, dan mampu dalam segala hal. Itu pemikiran manusia. Tapi Allah menyuruh Samuel untuk mendengarkan, bukan hanya mendengarkan. Kalau mendengarkan masih enak, masih nyaman, dengarkan aja cerita, gosip-gosip. Tapi kalau dikatakan lagi di ayat 9, dengarkan permintaan mereka, hanya peringatkan mereka, disuruh lagi dikasih aja. Nah, ini bagaimana bisa kita bayangkan secara psikologis dan dari sisi kerohanian Samuel ini, mungkin dia memperhitungkan ini apa? Aku udah dari kecil di gereja, baik suci, baik-baik, semua mengorbankan, mama aku udah meninggalkan dari anak-anak. Tapi justru sampai dewasa gitu dipermalukan aku, anak-anakku korupsi, aku diejek habis tua. Apa Tuhan tidak memperhitungkan kebaikan itu? Apa Tuhan tidak memperhitungkan kebaikan dan pelayanan aku selama ini? Kenapa Tuhan justru memberikan dan menyuruh aku untuk memberikan berikan? Nah, mungkin bisa berpikiran seperti itu Samuel. Tapi dalam kebesarannya itu, Bapak Ibu, Samuel mau memalahkan dirinya, dirasa kesalahan itu. Nah, banyak kita yang kalah dengan perasaan kita sendiri. Kalau kita sudah merasa sedih, sedih itu yang kita tunjukkan. Kalau kita sudah merasa marah, marah itu yang kita tunjukkan. Maka dengan ini manusia itu suka mempersulit kehidupannya. Hidup itu memang sudah sulit, tapi dipersulit dari kehidupannya. Sama seperti orang Israel. Karena hanya cemburu melihat tetangganya punya raja, mereka mau punya raja. Pada saat itu ya Bapak Ibu, sekitar informasi, kalau ada punya raja, itu bukan hal yang mudah. Mereka harus kasih pajak. Anak-anak mulai dari 12 tahun itu harus sudah dididik dalam apa? Peperangan, sama kayak orang-orang kita melihat. Tapi kalau orang Israel dari 12 tahun itu harus sudah dididik keras. Dalam hal ini kita ini, perempuan itu harus diatur dalam memasak dan segala macam. Pajak harus dibayar setiap bulan. Bahkan banyak yang harus mereka berikan kepada raja. Kalau raja minta perempuan ini harus diminta. Nah, hanya itu kecemburuan dari orang Israel. Israel ini akan melihat Tuhan kami mana tidak kelihatan. Itu mereka ada raja tapi apa enak mau punya raja bisa berperang, enak mau punya raja bisa memberikan pajak. Nah itu yang diingatkan. Jadi ketika mereka meminta raja, berikanlah kata Tuhan. Tapi peringatkanlah mereka kalau punya raja itu tidak semudah itu. Maka di ayat 10 dan 11 di situ Samuel menjelaskan bagaimana sulitnya punya raja. Maka Bapak ingat mulai dari kehidupan Samuel dan terpilihnya Saul menjadi seorang raja. Dari situ kita bisa ikuti kehidupan dari orang Israel yang selalu berperang. Hidupnya semakin sulit. Karena apa mereka menolak Tuhan? Itu kan yang Tuhan katakan di ayat 7. Bukan kamu yang ditolak. Jadi tak usah minder. Yang ditolak itu aku. Mereka mau raja yang kelihatan. Mereka mau raja yang tinggi, yang ganteng. Makanya bikin Saul. Bukan seperti aku Tuhan yang tak kelihatan, yang harus menerima kepercayaan bahwa Tuhan itu terlihat. Bukan kamu yang ditolak, tapi aku. Itulah tema kita. Allah menguatkan hambanya. Nah, mungkin ini agak sedikit apa ya yang bisa kita ambil dalam hidup. Bapak Ibu dan Bapak-Ibu, ketika kita merasa malu, ada kaitannya dengan khotbah minggu lalu. Khotbah minggu lalu adalah ketika Paulus disepelekan oleh orang-orang Korintus pada saat itu. Dia dikatakan sebagai orang yang punya masa lalu suram, tapi sok-sokan menjadi rasul. Kemudian Paulus ini disepelekan dengan banyaknya masalah yang suram. Tapi Paulus tidak melawan orang yang menyepelekan dia dengan kepintaran dan kebolehannya serta dengan kemampuannya, tidak. Tapi dia melawan dengan kelemahannya. Orang mana yang sanggup di dunia ini ketika dibilang Sataniana bilang, "Pik, bodoh kok ya." Mungkin tak kita bilang, "Nah, keluarga bagaimana dengan senyuman yang baik membalas kejiran orang." Kau ini jelek benar, gak bisa kau dimakan. Iya memang gak bisa dimakan. Ada tidak
udah dikasih satu taman, semua bisa dimakan, gitu kan? Kecuali yang di tengah loh, udah gitu banyaknya jenis makanan, tapi terus yang di tengah itu pula menyusahkan gitu. Nah maka aku berpikir di situ, iya ya memang kami manusia ini suka susah. Terkadang ada juga yang berprinsip kalau bisa susah kayak tidak. Ada yang berprinsip itu karena suka tantangan. Padahal orang berprinsip kalau bisa mudah ngapain sulit. Itu masih agak masuk akal. Tapi orang-orang zaman now ini sekarang bahkan kita bisa kemana? Kalau bisa sulit ngapain mudah? Hebat juga. Tapi justru karena prinsip ini dalam hal kepercayaan itu juga kalau bisa ada lagi ngapain ada Tuhan? Nah, itu pemikiran orang Israel. Justru ketika mereka menolak Tuhan, yang terjadi adalah banyaknya tantangan hidup dan kesulitan hidup udah sulit, makin sulit karena keputusan mereka. Maka Bapaknya ada dua kata yang menurut saya unik untuk kita ambil pada saat ini. Yang pertama, ketika memang kita mengalami permasalahan dan ketika kita mengalami penderitaan karena manusia ya, bukan penderitaan dalam diri, penderitaan karena orang di sekitar, maka hal pertama yang kita lakukan adalah dengarkanlah kata Tuhan. Yang kedua, doakanlah. Hal yang kedua ini sulit dilakukan oleh manusia, sulit untuk menutup mata dan melipat tangan ketika ada yang terjadi dalam hidup. Tapi justru Samuel mendapat jawaban ketika di kesesatan itu, ketika dia mencoba berdoa, Tuhan menyuruh dia untuk mendengarkan. Lalu masalah itu selesai di dia. Tapi masalah Israel terus mendadak. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menolak Tuhan dalam hal apapun. Menolak Tuhan itu bukan berarti pindah agama yang berbeda merusak Tuhan. Menolak Tuhan itu berarti sadar itu salah, tapi tetap dilakukan. Sadar itu dosa, tapi tetap itu dilakukan. Sadar kalau Alkitab itu katakan mengasihi musuh, tapi tidak dikasihi musuhnya. Nah itu sama saja dengan menolak Tuhan. Maka ingat, ketika menolak Tuhan, yang datang adalah kesulitan ini, bukan kenikmatan ini. Mari kita uji masing-masing. Dan demikianlah apa yang Tuhan inginkan sebenarnya dari hidup kita. Samuel sudah menunjukkan bahwa rasa malunya itu bersifat positif. Sekarang tujuannya kita, ketika merasa malu dalam hal apapun, apa yang boleh kita tarik untuk hidup kita saat ini? Apakah kita akan melelahkan diri dan menghabiskan energi untuk menunjukkan yang terbaik dan balas dendam dengan orang itu, atau memberanikan diri untuk menyatakan kepada orang aku lemah, tapi bukan berarti aku bisa dikalahkan. Itu yang ditunjukkan oleh Samuel. Maka dengan topik yang sama, topik hari ini, Allah menguatkan hambanya. Hambanya ini bukan pendeta dan kita saja. Semua orang yang melakukan firman Tuhan adalah hambanya, dan hambanya itu akan dikuatkan untuk melakukannya. Maka jangan berfokus pada kelemahan, berfokuslah pada kemampuan yang akan Tuhan berikan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Nya yang telah kami terima melalui firman saat ini. Kami mengakui bahwa sebagai manusia yang masih lemah, kami perlu menunjukkan kepada banyak orang bahwa kami ini mampu, hebat dan pintar, serta bisa diandalkan dalam berbagai hal. Bahkan seperti Samuel Tuhan, yang mulai dari kecil hingga ia tua, Tuhan pakai ada satu titik kelemahan yang ia temukan ketika ia dipermalukan dari segi umur, bahkan dari segi anak. Dan mungkin bisa saja dia marah dan memberontak kepada Engkau, tapi satu hal yang dia pilih pada saat itu adalah dia sujud untuk berdoa, dan bahkan Engkau mengajarkan dia untuk mendengarkan setiap permintaan orang Israel. Bapa, kami sangat lemah untuk mendengarkan orang-orang mengkritik dan menghujat kami. Tapi ternyata pada saat ini Engkau mengajarkan kami untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu, untuk mendengarkan setiap apapun yang membuat kami merasa jatuh dan merasa tersakiti. Maka ajarkanlah kami Bapa, ketika kami tersakiti, dipojokkan dan dikucilkan, kami boleh merasa malu tapi malu yang bersifat positif. Kami berdoa kepada-Mu, jika kami boleh menjalani hidup kami seperti yang Tuhan inginkan, dan kami tidak mengundang kesulitan hadir dalam hidup kami. Kami ingin kuat dalam hidup kami. Maka ajarkan kami untuk tidak menolak Engkau dalam setiap pergumulan hidup kami. Apapun yang kami hadapi saat ini, baik sedang senang ataupun sedang dalam duka, banyaknya permasalahan, apapun itu Bapak, ajarkan kami agar kami tidak menolak Engkau dalam hidup
semua jemaat Tuhan, terkhusus mereka yang ada pada saat ini, jemaat di KPS Pontianak yang telah menyediakan waktu untuk menyerahkan diri mereka kepada Engkau. Ajarlah mereka Tuhan, tetap sertai dalam hidup mereka, setiap usaha pekerjaan dan setiap studi yang mereka jalani, jadikan hari ini menjadi sumber berkat bagi mereka. Ajarkan mereka untuk melakukan kehendak-Mu, melakukan setiap firman yang mereka dengarkan di hari ini, agar boleh menjadi berkat di mana mereka berada. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang jauh dari sisi kami saat ini. Berkatilah mereka seperti Engkau memberkati kami pada saat ini, dan ajarkan mereka juga untuk turun hidup taat di hadapan-Mu ya Tuhan, dan sungguh-sungguh berdoa
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripada saja kami menerima berkat yang melimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebagian hak kami yang sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Berkati dan teruskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami agar kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri pemberian yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuntunlah kami mewarisi janji berkat yang melimpah dalam hidup kami. Terima kami dalam doa kami melalui Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama-sama dengan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Pergilah dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita